mudah-mudahan itu bukan produk dari artificial intelligence satu, tetapi seandainya produk dari artificial intelligence, informasinya misalnya tidak matching gitu ya antara orang yang ada di gambar dengan informasi yang disampaikan, maka kita harus rely on informasinya. Orangnya nggak penting, informasinya saja. Nah, informasinya itu sejalan dengan apa yang dikatakan Richmond mengenai lembar pengesahan yang terlalu cantik Times New Roman itu. Begitu ya saudara sekalian. Datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan 240.000 data untuk di training dan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang Times New Roman. Kalian bisa lihat di sini berbagai macam font yang sudah saya kumpulkan lewat website Kaggle. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lu yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Kalau kita bandingkan dengan omongan Richmond, ya klop apa yang dinyatakan anak ini, yaitu problem di skripsi Jokowi itu adalah lembar pengesahannya. Nah, kemudian sedikit detailnya adalah soal gelar Sumitro, karena di situ sudah dituliskan profesor, doktor ya. Jadi lalu kemudian Richmond juga pernah membandingkannya dengan MIT. Di MIT itu juga berbeda. Ya tampilkan satu-satu mulai dari lembar pengesahan skripsi Jokowi, lembar pengesahannya ya. Kemudian yang kedua lembar yang dikritik oleh Richmond Siahaan. Kemudian yang dibandingkan dengan mahasiswa MIT. Nah, kalau kita lihat misalnya dengan mahasiswa MIT misalnya tertanggal 31 Oktober 1985 memang terlalu canggih. Apa yang disajikan oleh Jokowi ini tahun 85 bagi Richmond ini sudah menggunakan Times New Roman 85. Sementara mahasiswa IT sendiri baru menggunakan mesin elektrik. Luar biasa, melampaui zamannya ya. Lalu kalau bagi yang lain ya tanda tangan pembimbing ini agak berbeda dengan tanda tangan yang ada di Aida Granbury yang tidak lain adalah putri dari Pak Ahmad Sumitro ini. Dan Ahmad Sumitro baru jadi profesor tahun 86. Jadi ini tahun 85. Di dalam prakata ucapan terima kasih itu tidak disebutkan profesor, doktor saja. Apakah antara yang membuat prakata dengan yang mencetak ini agak orang yang berbeda? We don't know exactly ya. Itu sobat era sekalian ya, perkembangan terbaru yang bisa saya share. Sekali lagi kalau kita lihat lembar pengesahan, jadi di skripsi Jokowi itu ada dua soal yang paling luar biasa. Pertama adalah lembar pengesahannya terlalu cantik. Dan di dalam lembar pengesahan itu nama Profesor Sumitro jadi Soemetro menggunakan gelar profesor, kemudian tanda tangannya. Jadi paling tidak ada 4 item yang dipersoalkan. Ada juga orang secara spekulatif mempermasalahkan tanda tangan dekannya yang Profesor Sunardi.
Tapi berdasarkan temuan misteri guest saya, memang ijazah yang dia punya semuanya tanda tangan Profesor Sunardi. 1115, 1117, 1120 dan 1123. Perbedaannya adalah 1120 yang punya Pak Jokowi itu sama dengan 1123 plat cetaknya, ya. Tapi tidak sama dengan plat cetak yang ada di plat cetak yang ada di 1115 dan 1117. Jadi 1115, 1117 satu plat cetak, 1120, 1123 bisa jadi satu plat cetak yang berbeda. Jadi itu sobat RH sekalian ya. Nah yang terbaru Rismond menampilkan bahkan mahasiswa tahun 85 juga dari kehutanan, lembar pengesahannya itu menggunakan mesin ketik biasa. Pertanyaan saya, mereka ini nyetak sendiri atau dicetakkan? Ya saya lupa ingat, rasanya nyetak sendiri ding. Nyetak sendiri, saya juga nyetak sendiri di Prima ya, saya fotokopi di Prima lalu cetak. Nah cuman memang lembar pengesahan tuh mereka yang bikin, karena zaman saya pun ketika saya ngetik masih pakai WordStar dan Courier jenis huruf yang tipis itu ya. Dot matrix masih dot matrix bahkan ya. Jadi begitu sobat saudara sekalian. Sementara lembar pengesahannya apakah mereka menggunakan teknologi Times New Roman atau menggunakan yang lain saya tidak tahu. Tapi jangan lupa ijazah saya itu ijazah tahun 1995. Jadi 10 tahun atau 9,5 tahun dari Pak Jokowi. Jadi pasti sudah beda teknologinya. Nah yang dipermasalahkan Rismond adalah teknologi tahun 85 yang katanya berbeda. Coba kita perbesar nih. Budi Darmito kehutanan lulus 1985, Joko Widodo kehutanan lulus 1985. Jadi ini berbeda ininya. Full screen coba. Berbeda lembar pengesahannya. Jadi lembar pengesahannya satu cuman pakai bisa full screen enggak? Jadi satu menggunakan sebuah teknologi yang ini ada backgroundnya segala kan. Kemudian hurufnya pun sepertinya Times New Roman. Kemudian satu lagi menggunakan mesin ketik biasa saja. Dan tanda tangannya sih sama tanda tangannya. Hanya memang yang jadi masalah adalah sekali lagi tidak ada tanda tangan yang lain. Itu yang menjadi soal sobat era sekalian. Ya, tidak ada tanda tangan yang lain. Jadi yang jadi masalah adalah di skripsi Jokowi ini tidak ada yang namanya lembar pengujian. Di ijazah-ijazah lain ada lembar pengujian, tetapi tidak ada tanda tangannya, cuma satu tanda tangan saja. Dan itu tanda tangan Sumitro, yang orangnya sudah meninggal. You know what I mean ya kan? Orang yang meninggal gak bisa protes ya. Jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita lihat dan kita pahami ya. Mudah-mudahan ini memberikan perspektif tambahan kepada kita. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Ini hari libur banyak orang telepon. Oke, hadir nyimak, bongkar terus bang demi masa depan Indonesia. Saya tidak berpretensi untuk membongkar ya, hanya memberitakan saja apa adanya. Sebagai contoh tadi ya, ini ada perkembangan terbaru yang barangkali harus kita yakini juga bahwa Pak Jokowi mungkin benar pernah kuliah di Fakultas Kehutanan, tetapi hanya sampai sarjana muda. Karena tidak ada data pembayaran SPP misalnya di atas tahun 82. Kalau kata Rismond, kalau sarjana muda kan mestinya 3 tahun. Nah ini persoalan juga. Dan kalau kita bicara misalnya dia selesai sarjana muda 83, rasanya match dengan second waktunya. Mungkin dia 83 selesai, 83 itu pula dia ke Aceh atau 84 dia ke Aceh misalnya ya. Nah itu kan bisa begitu ya.
Jadi dia ke Aceh, kemudian 2,5 tahun di sana, tidak betah katanya Iriana, pulang dan kemudian melahirkan Gibran. Gibran lahir tahun 87. Tidak mungkin dia berangkat tahun 86 karena wisudanya kan November 5 November 1985. Kalau 5 November 1985 ya artinya paling cepat dia berangkat let's say Januari 86. Januari 86 ya 88 pertengahan 88 2,5 tahun. Ya 86 penuh, 87 penuh, 88 setengah tahun. Lalu Gibran lahir setelah pulang. Tapi kalau dia berangkatnya 84 misalnya ke Acehnya setelah mendapatkan gelar sarjana muda kehutanan, itu masuk akal. Masuk akal, 2,5 tahun di situ pulang dan melahirkan Gibran itu masuk akal. Ya, itu kita bicara soal second waktu. Waalaikumsalam. Oke, hadir, bongkar, nyimak aja, nyimak. Kemudian apa lagi? Assalamualaikum Bang. Udah nggak usah dijelasin, udah jelas palsu, nggak berani nunjukin. Ya nggak bisa begitulah. Kita coba kita ini kan. Kemudian bos sekali podcast Dr. Suryadi dari Leiden. Ya kalau ada nomornya saya dengan senang hati kan, ada nomornya apa enggak. Kan orang bilang podcast kan tergantung apakah saya punya nomornya atau tidak ya. Kalau kita objektif nggak perlu seorang ahli buat lihat. Memang banyak kejanggalan soal ijazah orang ini, tapi bukan konoha namanya kalau nggak dibawa ribet kayak sekarang. Tidak hanya ribet, tapi dibawa ke pidana. Pakai ngancam-ngancam segala ya. Orang yang membahas ini akan dilaporkan. Gimana ini? Lalu sama polisi di entertain ya. Gitu. Kalau menurut saya ya Bang Refli selaku orang awam saja bisa melihat betapa oke. Kalau menurut saya ya Bang Refli selaku orang awam saja bisa melihat betapa mudahnya untuk menilai sebuah perbedaan yang sangat signifikan dari lembar-lembar pengesahan tadi. Betapa modern punya Jokowi itu. Kemudian katanya dia paling cepat lulus tapi nilai banyak C dan D. Kontroversi juga nih orang. Hadeh. Berani karena benar, takut karena salah. Kesimpulannya berani menunjukkan ijazah berarti asli, takut menunjukkan ijazah berarti palsu. Barangnya dicek sendiri, disimpulkan sendiri, diumumkan sendiri padahal yang dipegang cuma fotokopi. Jadi ketawa, geli lihat parcok dan ternak-ternak Jokowi. Oke. Jika Jokowi diikuti cara Obama maka kasus ini akan selesai. Sayangnya Jokowi keberatan membuka ijazahnya ke publik dan harus melaporkan warga negaranya. Ya itulah masalahnya. Saya tidak habis pikir ya. Kalau cara berpikir advokat, tapi banyak sekali sih advokat yang memang bukan menegakkan keadilan, tapi membela yang bayar, kan susahnya begitu. Kemudian biarpun waktu, apalagi ini ya, Pak Refli tolong undang Dr. Suryadi pengajar di Universitas Leiden. Dia memiliki data soal asal-usul dari Fakultas Kehutanan UGM berdasarkan data kepustakaan di Universitas Leiden soal UGM. Ada data soal Kasmojo. Ya coba nanti saya lihatkan ya Dr. Suryadi kalau ada nomor teleponnya. Asli atau tidak yang jelas sejak awal Jokowi sudah salah. Tidak memperlihatkan ijazahnya di 2019. Masalahnya Jokowi banyak uang bisa bayar berapapun demi selamat. Ya, itu juga yang banyak dipahami orang ya. Gitu. Tapi sekali lagi saudara sekalian terhadap video tadi saya disclaimer dulu nih. Agar jangan kemudian tiba-tiba dianggap menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bukan produk dari artificial intelligence itu satu. Tetapi seandainya produk dari artificial intelligence, informasinya misalnya tidak matching itu ya. Antara orang yang ada di gambar dengan informasi yang disampaikan, maka kita harus rely on informasinya. Orangnya nggak penting, informasinya saja. Nah informasinya itu sejalan dengan apa yang dikatakan Rismond mengenai lembar pengesahan yang terlalu cantik Times New Roman itu. Begitu ya saudara sekalian, era sekarang ini kan era adu mengadu, era saling memenjarakan, era kalau kalah debat
ngadu ke polisi dan lain sebagainya. Lalu bangga. Seorang advokat yang disumpah untuk membela kebenaran dan keadilan, kok kerjanya mengadukan orang untuk dipenjarakan. Ini saya kira bukan itu kerja advokat ya. Kerja advokat itu adalah membela kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana dengan cara? Ya menggunakan ilmunya. Makanya saya tidak setuju vice versa kedua belah pihak. Main penjara-penjaraan. Makanya saya usulkan agar yang diselesaikan itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo. Itu yang diselesaikan dulu karena itu lebih bermartabat. Tidak ada yang duduk di kursi terdakwa, tidak ada yang dihinakan, tetapi betul-betul adu data tentang selembar kertas yang namanya ijazah. Saya nonton ILC closing statement dari Mbah Tejo Sujiwo Tejo, sebut-sebut nama saya pula dia. Katanya nggak penting ijazah. Memang bagi saya juga nggak penting. Saya tidak pernah mencantumkan gelar untuk urusan-urusan, banyak urusan. Ya kalau gelar dicantumkan paling kalau urusannya dengan kampus, dengan mengajar, dengan orasi ilmiah. Tapi mau bikin macam-macam yang lain, jarang sekali saya menyertakan gelar. Ya, karena itu saya bukan orang yang gila gelar, bagi saya biasa saja itu. Tetapi intinya bukan gelarnya. Intinya adalah kejujurannya. Nah itu yang mahal. Jadi jujur itu mahal. Apalagi kata Plato, orang yang menolak kebenaran itu biasanya adalah orang yang diuntungkan karena kebohongan yang ada. Kan begitu. Karena dia diuntungkan maka dia menolak kebenaran. Tetapi kalau dia tidak diuntungkan, barangkali kebenaran dia akan terima dengan sukacita dan sukarela. Nah, orang-orang yang menolak kebenaran, rata-rata motivasinya karena uang dan jabatan. Itu saja. Kalau dia tidak punya motivasi uang dan jabatan, mungkin dia bisa melihat betapa janggal dan anehnya soal ijazah ini. Ya sederhana sekali. Ijazah kok dibikin ribet. Kan untuk memadamkan api kan tinggal tunjukkan saja. Itu yang tidak pernah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. Tunjukkan nih press conference. Nggak usah mengundang wartawan. Ngomong monolog seperti ini aja bisa. Tetapi tidak pernah dan tidak mau dilakukan. That's the problem. Ya, itu masalahnya Sobat Era sekalian. Oke. Kita bacakan sedikit lagi. Termul nggak bisa membedakan mana menghina yang mana menguak kebenaran. Ya sekali lagi kita ingin kebenarannya itu terungkap sebagai hak asasi manusia bagi semua rakyat Indonesia, yaitu hak untuk mengetahui, the right to know, sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk mengetahui informasi, memperoleh informasi. Jadi dan ketika Anda sudah di wilayah publik, maka berlaku yang namanya public spare. Bukan lagi private spare. Tapi dia kan warga negara biasa. No, dia belum menjadi warga negara biasa dalam pengertian sebagai pejabat publiknya. Dan seorang mantan presiden itu nggak bisa dibilang warga negara biasa. Karena dia masih dapat pengawalan. Dia menjadi warga negara biasa dalam pengertian bahwa in general, tetapi tetap dia mendapatkan perlakuan privilege seperti misalnya pengawalan pas pampres, kan masih ada itu pengawalan presiden, masih dapat ajudan dan lain sebagainya. Ada fasilitas negara yang melekat kepadanya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dia dikatakan warga negara biasa as it is, ya, sebagaimana kita warga negara biasa. Ya. Kalau saya misalnya dibilang warga negara biasa, benar warga negara biasa. Nggak dapat gaji dari negara, kemudian tidak dapat fasilitas langsung dari negara, tidak ada jabatan negara. Nah itu betul-betul warga negara biasa. Tapi Jokowi tidak bisa kita anggap sebagai warga negara biasa as it is, ya, as it is. Tetapi dalam hal perlakuan hukum, ya berlaku equality before the law. Di Indonesia ini presiden saja yang perlakuan hukumnya berbeda dengan wakil presiden. Selebihnya kurang lebih sama, saya mengatakan tidak sama persis, tidak identik lah. Seorang presiden
dalam masa jabatan dan wakil presiden tidak bisa dia dipidanakan dengan prosedur biasa. Karena kalau dia dipidanakan dengan prosedur biasa akan mengganggu pekerjaannya. Jadi dia hanya bisa di-impeach. Kalau dia misalnya terlibat korupsi, tindak pidana berat lainnya, maka seorang presiden itu akan di-impeach, akan dilakukan namanya investigasi di DPR, kemudian akan ada hak menyatakan pendapat, kemudian ada sidang di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian ada sidang MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Itu impeachment. Ya, kalau tindak pidana yang lainnya, ya itu tidak, itu cerita tentang perbuatan perbuatan tercelah yang juga subject to impeachment. Misal presiden bayar utang ngemplang nggak bayar, itu bisa tetap, tapi tetap DPR jadi subject to impeachment. Karena itu dia berlaku privilege selama menjadi presiden. Tapi setelah tidak lagi ya dia diperlakukan sama dalam hal equality before the law. Tetapi tetap dia bukan warga negara biasa. Dia warga negara yang berbeda dengan kita tetap. Sehingga yang namanya private spare-nya itu lebih sedikit dibandingkan kita. Jadi semakin kita tidak ada terikat dengan negara, maka public spare kita akan lebih luas. Tapi kalau ada keterikatan dengan negara, public spare-nya semakin sempit, kan begitu. Private spare-nya. Sebaliknya, public spare-nya yang kemudian lebih banyak. Apa-apa harus dia kemukakan ke publik sebagai wujud dari akuntabilitas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya temuan ini. Sekali lagi, terlepas ini produk AI atau bukan, artificial intelligence atau tidak, tetapi pesan yang disampaikan kurang lebih sama, sejajar, sebangun, segaris, senapas dengan yang pernah disampaikan Rismond Sianipar.